Wes, halo, selamat malam kawan pajak. Hari ini saya Muhammad Abdul Ma'ruf akan memandu dialog interaktif pajak di live IG Pajak Pebun bersama rekan saya, Mas Fajar Rizwandi, akun representatif. Selamat malam. Oke. Akun representatif dari KPP Pratama Pangkalan Bun. Hari ini kita hadir dengan tema tarif PPh naik, bener apa enggak ya. Nah, Mas Fajar, ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari wajib pajak nih mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Apakah benar, Mas, ada kenaikan tarif pajak setelah berlakunya Undang-Undang HPP ini? Nah, untuk kenaikan tarif PPh sendiri sebenarnya tidak ada. Tapi ada penyesuaian masalah bracket tarif. Bracket itu lapisan tarif. Oh, lapisan tarif. Nah, sebenarnya penyesuaiannya itu gimana, Mas, maksudnya? Penyesuaian boleh dijelaskan nggak? Bagi wajib pajak yang bukan UMKM ya, mereka kan memilih pasal 17 tuh yang perhitungan biasa sebelumnya ya. Jadi mereka itu memakai tarif lapisan progresif. Nah, jadi ada kenaikan di beberapa lapisan. Nah, ada kenaikan di beberapa lapisan. Betul. Dan yang paling vital di sini itu lapisan tarifnya itu adalah ada penghasilan untuk di atas 5 miliar, Mas. Oh, di atas 5 miliar itu kena berapa, Mas? 35% ya. 35% ya. Oh, berarti kalau yang dulu itu kan ada 5%, ya kan? Yang dulu kan ada tarif itu kan 5% ya, Mas? Betul. Itu masih ada, cuma ada batasan perubahan dari range yang dikenakan, Mas Dodo. Sebelumnya kan sampai dengan 50 juta ya, 5%-nya ya. Nah, sekarang untuk tarif 5% itu sampai dengan 60 juta, Mas. Oh, seperti itu. Nah, kenapa sih, Mas, sebenarnya harus ada penyesuaian lapisan tarif ini? Ya, sesuai dengan keluarnya Undang-Undang HPP ini ya. Dasarnya itu untuk memberikan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ya, percepatan pemulihan ekonomi. Harapannya sih peningkatan tax ratio ya, sehingga terjadi rasa keadilan ya untuk wajib pajak lapisan bawah. Oh gitu, jadi yang kaya dikenain pajak makin tinggi, yang bawah pun ada penyesuaian ya. Betul sekali. Tadi ya terkait yang 0 sampai 50 juta berubah jadi 0 sampai 60 juta yang kena 5%. Nah, selama ini isu yang sering muncul soal Undang-Undang HPP ini yang disahkan 29 Oktober, Mas. Ini kan tentang PTKP. Ya. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan nggak, Mas? PTKP itu sebenarnya apa? Nah, PTKP itu adalah singkatan ya dari penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak. Betul. Itu tuh sebagai bentuk apresiasi ya. Artinya penghasilan yang diberikan itu dikurangkan dari penghasilan brutonya penerima penghasilan atau wajib pajak ya. Nah, sehingga yang dikenakan pajak itu harus dikurangi dulu PTKP baru menjadi objek pajak yang dibayar. Oh, jadi kayak batasan tertentu ya, Mas? Batasan tertentu. Namun untuk di Undang-Undang HPP ini kayaknya nggak ada kenaikan deh untuk tarif. Oh, PTKP masih sama ya, Mas? Nah, berapa, Mas, PTKP ini? Kalau nggak ada perubahan tuh, kalau sekarang berapa? Ya masih sama, Mas. Mulai tahun 2016 sampai sekarang itu masih 4,5 juta untuk WP pribadi ya, belum menikah. Per bulan atau per tahun itu, Mas? 4 juta? Per bulan, Mas. Kalau per tahunnya 54 juta. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ada sudah menikah,
ada tambahan, tapi tambahannya 4,5 juta. Begitupun Oh, kalau kalau menikah nambah, Mas, PTKP-nya. nambah. Oh, Iya gitu. dong. Tapi khusus satu aja ya istrinya ya. Kalau istrinya satu 2 nggak aja. bisa. Kalau 2 nggak nambah 2, Mas. Jadi. Iya. Nah, kalau anak bisa tertanggung juga nggak, Mas? PTKP-nya Bisa naik juga. dong. Cuma di undang-undang itu yang ditanggung cuma 3 orang, Mas, maksimal. Oh, maksimal 3 orang. Jadi satu istri Nilainya dan sama dengan penambahan istri, misalnya, maksudnya penambahan PTKP atas menikah, ya, bukan penambahan istri ya. Jadi sama 4,5 juta per bulan. Oke, jadi misal ada satu istri, terus 3 orang anak atau 3 orang tanggungan, 4,5 kali 4 ya, Mas, berarti ya? Betul. Berarti dapat berapa tuh? 18 juta tambahannya dari 54 ya, kalau punya tanggungan maksimal. Maksimal sekitar 72 juta. 72 juta. Jadi Kategori ketika K3. Oh, K3. Ya. Kalau Mas sudah K berapa ini? Saya baru K2, Mas. Oh, baru K2. Belum maksimal ya, Mas? Belum. Mau dimaksimalin nggak? Oh, mau dong kita. Siap. Nah, berarti PTKP itu sebenarnya jika tidak penghasilan dalam setahun tidak melebihi PTKP itu berarti nggak usah bayar pajak ya, Mas? Iya, tapi perlu kadang-kadang masih banyak orang yang salah itu, ini khusus yang wajib pajak, yang karyawan ya, atau PNS ya. Tapi kalau yang usaha tidak termasuk di sini ya. Jadi kadang-kadang PTKP ini berlakunya bagi wajib pajak karyawan. Mungkin orang di luar masih belum ngehnya tuh ke sana. Dikira kan, wah saya masih di bawah PTKP penghasilan dagang saya, Pak. Ya nggak bisa. Oh, jadi khusus untuk pegawai atau karyawan, bukan untuk usahawan ya? Beda. Oke, Mas, terkait undang-undang HPP ini, misal ngomongin tentang pajak penghasilan. Nah, ada pembahasan mengenai perubahan natura, Mas. Nah, sebelumnya bisa dijelaskan nggak, Mas, natura itu apa? Ya, natura itu sih bahasa itu ya. Kalau bahasa yang standar mungkin untuk lebih jelasnya itu imbalan dalam bentuk tambahan kemampuan ekonomis ya. Tapi gitu. Yang diterima bukan bentuknya uang, tapi barang. Oh, jadi bukan uang ya, Mas? Tambahannya bukan uang. Itu disebut natura. Betul. Nah, terus yang terjadi perubahan di UU HPP ini apa, Mas? Undang-undang HPP ini. Perubahannya apa aja? Ini ya lebih yang kembali ke tadi ya. Ini kan khusus bagi karyawan ya yang dikenakan tarif ini ya. Jadi yang dikecualikan di undang-undang ini ada tambahan. Nah, dulu tuh kan kayak makanan ya, bahan makanan buat pegawai. Sekarang bukan menjadi objek lagi gitu loh. Oh gitu. Oh, ini ya, Mas, kalau dulu tuh banyak yang menjadi ibaratnya natura. Terus sekarang ini yang menjadi natura tuh malah ditentukan ya. Jadi apa ya? Gimana, Mas? Non deductible dan deductible ini lebih akan diatur kali ya, Mas, ke depan. Ya, biasanya tuh ini kan masih secara garis besarnya ya, Mas Dodo ya. Iya. Jadi memang ada banyaknya. Selain yang bahan makanan tadi kan ada juga yang natura atau kenikmatan ya. Natura aja deh, nggak usah kenikmatan kita ya. Natura yang disediakan di daerah tertentu. Ada juga yang disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah itu kan masih secara garis besar ya. Atau natura yang bersumber dari biaya APBN atau APBD nih juga bisa. Nah jadi yang sesuai dengan Mas Dodo bilang tadi, ini apakah dapat dibiayakan atau tidak dapat yang tadi deductible dan non deductible tadi. Tapi pengaturan lebih lanjut ini biasanya ada aturan turunannya lagi, kita harus tunggu. Oh, jadi nanti ada aturan lebih lanjut ya, Mas, mengenai selain yang tadi itu yang masuk natura apa aja. Betul. Jadi kita ini kan untuk masih lebih lanjut secara garis besarnya kan ya. Oh iya. Ya. Nah,
terus terkait yang tadi Mas kan, lah yang dapat PTKP kok pengusaha karyawan aja, pegawai aja. Kalau untuk pengusaha gimana Mas? Ada nggak? Atau tarif PPh bagi PPOP pengusaha itu gimana? Untuk undang-undang HPP ini inti utamanya kemungkinan malah di wajib pajak usahawan ya kali Mas Dodo ya. Oh gitu. Iya. Gimana tuh? Nah, sampai sekarang kan saat ini yang dikenakan tarif pajak PP 23 tahun 2018 itu kan usahawan yang sampai 4,8 M ya. Yang dikenakan tarif 0,5% UMKM Mas Dodo. Nah, sekarang kan untuk lapisan itu sampai dengan 500 juta sekarang Mas Dodo. Berdasarkan undang-undang HPP ini. Nah, baru dikenakan. Di atas 500 juta baru dikenakan. Jadi mirip PTKP orang pribadi ya Mas? Cuma ini nanti hitungannya dari omset. Ya, kalau PTKP kan batasan ya Mas Dodo ya. Ya. Kalau ini lebih ke nilai yang dikenakan sih kalau saya bilang ya. Karena PTKP kan sifatnya mengurangi ya. Kalau yang ini kan sifatnya objek pajaknya ya. Iya. Jadi kan kalau yang usahawan ini kalau di bawah 500 juta kemungkinan nanti bakal tidak kena. Tapi untuk tahun pajak 2022. Nah, selanjutnya ketika setelah 2022 gimana? Selanjutnya setelah 2022. Nah, kan kembali lagi ke berlakunya 2022 ya, Mas? Betul, sejak tahun pajak 2022. Cuma perlu diingat kembali ya Mas Dodo ya. PP 23 ini kan untuk orang pribadi cuma berlaku 7 tahun ya. Untuk orang pribadi? Betul, cuma berlaku selama 7 tahun Mas Dodo dari 2018. Jadi bagi wajib pajak yang terdaftar 2018 ke bawah itu cuma berlaku 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, sampai tahun pajak 2024. Oh, gitu. Selepas itu gimana, Mas? Ya kembali ke tarif normal Mas nanti pasal 17 Mas, lapisan progresif. Oke. Jadi ini kita juga masih menunggu ya Mas terkait peraturan lanjutan karena perubahan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini sangat banyak. Betul. Jadi mungkin nanti bakal ada aturan-aturan turunan entah dari peraturan presiden atau peraturan menteri keuangan. Oke. Betul. Nah, itulah kawan pajak mungkin penjelasan mengenai tarif ya. Kalau tema kita kan tarifnya naik nggak sih? Nah, ternyata memang naik, cuma naiknya untuk yang penghasilan 5 miliar ke atas. Jadi untuk golongan atas ini pajaknya 35% ya Mas tadi Mas Fajar? Tarifnya tidak naik Mas, lapisannya saja yang berubah. Nah, Oke. Sorry. Jadi lapisannya nambah 1 ya Mas jadinya? Betul. Yang di atas 5 miliar itu lapisannya nambah 1. Nah, jadi bukan ada kenaikan ya. Sorry nih. Terus ini ya Mas, terus ini sih nggak naik sih. Terkait yang tadi ya Mas, untuk rentang tarif 0 sampai 50 juta itu juga dinaikkan. Jadi yang sampai 60 juta itu masih kenanya 5%. Betul. Nah, cuma di lapisan tarif kedua. Nah, di sini kawan pajak kalau misal ada pertanyaan silahkan diajukan lewat chat di Instagram Live ya. Nah ini agak ini ya Mas, peraturannya menurut Mas gimana? Apakah lebih adil sesuai dengan asasnya atau enggak nih? Kalau misal terkait peraturan di Undang-Undang HPP ini, masalah pajak penghasilan. Ya, ini kan undang-undang ini kan
sudah dirapatkan sedemikian rupa ya, sudah diperhitungkan ya. Artinya pemerintah pun sudah menilai ya kita masih pro masyarakat juga kan. Cuma juga kita tetap ada namanya kebutuhan negara ya dalam pemenuhan anggaran ya. Jadi tetap ada ya, ini sih kalau yang kita bahas sekarang ini kabar baik ya. Tapi juga sedikit ada kabar buruk. Nanti kita bahas di segmen yang lain lah. Oke. Kita cerita yang baik-baiknya dulu. Iya, baik-baik dulu aja nih. Jadi penasaran nih, yang buruk apa nih? Dibilang buruk juga enggak, karena gimana ya, masih banyak baiknya lah ini. Iya. Tapi kan Mas, ini perlu kita cari batasnya ya, kayak tarif UMKM tadi ya, itu buat orang pribadi mungkin bisa menikmati ya. Karena kan buat yang badan usaha sekarang kan sudah tidak bisa menggunakan PP 23 lagi Mas Dodo. Iya, tahun depan udah nggak bisa pakai 0,5% lagi ya Mas. Betul. Tarifnya memang naik, tapi mereka udah nggak bisa pakai. Batasan 500 juta tapi nggak bisa dipakai. Jadi ini siap-siap nih nanti untuk wajib pajak kalau misal diawasi oleh AR. Ya, jadi nanti perhitungan di tahun 2022 udah melakukan pembukuan ya Mas, berarti kalau badan. Wajib ya Mas? Betul, wajib. Nah itu. Jadi mungkin akan kita bantu juga terkait kalau misal kesusahan bisa konsultasi ke kantor pelayanan pajak Pratama Pakalan. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke. Ada itu satu kayaknya. Ntar saya baca ya Mas pertanyaannya. Pak izin bertanya, untuk lapisan ketiga kan tidak ada perubahan kalau secara UU HPP, tapi kalau secara praktek hitungannya ada perubahan enggak ya Pak? Lapisan ketiga. Lapisan ketiga itu berarti yang 060 sampai 250, 250 sampai 500. Ya, secara nilai presentasinya nggak berubah, kemungkinan juga perhitungannya nggak ada berubah sih. Nggak ada perubahan sih Mas Dodo. Iya, nggak ada perubahannya Mas. Yang berubah tuh kalau misal penghasilannya di atas 5 miliar atau dalam setahun tuh yang kena pajak. Ya, ini masih lapisan ketiga belum di situ. Itu kan lapisan kelima kalau nggak salah. Iya, lapisan kelima. Jadi tenang aja Pak, yang lapisan mungkin penyesuaiannya yang di tadi ya Mas, di rentang 0 sampai 60 juta aja ya. Nah, itu ada pertanyaan lagi. Apa tadi Mas Dodo? Kurang jelas terakhir. Ya, ini ada lagi. Untuk omset sampai dengan 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak. Bagaimana jika 2 bulan terakhir sebelum tahun 2022 omset melebihi 500 juta? Bagaimana perlakuan PPh-nya? Ya, berarti adalah omset yang dikenakan pajak dikurangin dengan 500 juta dulu Mas Dodo. Oh, ini yang ditanya 2 bulan ini Mas, November Desember ini. Kan 2 bulan terakhir sebelum tahun 2022 omset melebihi 500 juta. Lah kan untuk tahun 2021 masih nggak ada perubahan itu Mas Dodo. Iya. Nggak pengaruh apa-apa. Tetap seperti sedia kala. Untuk PPh, untuk pajak penghasilan ini berlakunya mulai awal tahun 2022. Jadi untuk 2021 tahun ini pajak 2022. Iya, tahun pajak 2022. Jadi nggak ada perubahannya Mas, tetap. Iya, kalau bulan November sama Desember mah tetap pakai 0,5% sampai 4,8 Mas. Iya. Pertanyaan bagus dari Mbak Jumi dan satunya tadi yang pertama. Ini kalau misal kawan pajak diadakan seminar mengenai undang-undang HPP ini secara komprehensif, pada tertarik gak ya? Yang lagi nonton nih, apakah kalian tertarik kalau misal mengikuti seminar ya? Jadi dijelasin semua nih. Mungkin
kalau dalam waktu dekat ya, kalau kita adakan. Apakah ada pertanyaan lagi terkait PPh ya? Ini kita bahas tentang pajak penghasilan. Oh ya, untuk hari ini kita oh ya, diralat Mas pertanyaannya. Kalau misal dalam 2 bulan terakhir di tahun 2022 omsetnya melebihi 500 juta. Ya tadi. Ini berarti baru kena pajak apa gimana Mas? Ya betul. Baru yang dikenakan pajak nanti. Jadi misalnya di tahun bulan November itu baru nyentuh 500, misalnya sampai dengan bulan November dia dapatnya 550 ya. Nah berarti nanti yang dikenakan pajak adalah 50 jutanya. Sampai dengan 500 jutanya tidak dikenakan pajak. Oh, berarti bukan 550 juta dikali setengah persen, tapi 50 juta dikali setengah persen. Betul. Jadi batasan yang tidak dikenakan PP 23 adalah 500 juta sampai dengan 500 juta. Sampai dengan. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Oh ini, wah menarik nih Mas, banyak pertanyaan ya. Oke, bentar saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya, di UU Undang-Undang PPh kan NIK bisa jadi NPWP. Tapi jika WP yang bersangkutan tidak mau kasih NIK-nya, apakah tarifnya nanti tetap 20% lebih tinggi? Nah ini terkait pembahasan minggu kemarin Mas, terkait NIK. Jadi kan diterangkan bahwa Undang-Undang PPh ini, NPWP nanti akan berubah menjadi NIK nomornya. Nah, terkait peraturan pelaksanaannya ini masih menunggu ya. Karena Undang-Undang PPh sendiri, maksudnya Undang-Undang HPP ini belum menjelaskan bagaimana migrasi datanya, Mas. Iya. Atau mungkin ada yang perlu ditambahkan, Mas? Ya, NIK sendiri kan sudah yurisdiksinya Depdagri ya. Artinya kan sinkronisasinya sama kita juga belum, kita pun kalau orang yang mau daftar misalnya ada bermasalah sama NIK, kita masih belum bisa bantu juga kan. Iya. Tapi entah tahun depan. Kita nggak tahu tahun depan. Ya. Jadi kalau masalah yang pertanyaan dari Pak Agung Widiarti ini, ya kalau misalnya NIK jadi NPWP, NIK apakah tarifnya nanti tetap 20% lebih tinggi? Ya pasti dong. Itu kan standarnya berarti nggak ngasih NPWP kan? Nggak ngasih NPWP. Dan kita juga belum tahu ya Mas, cara mengaktifkan NIK terus jadi NPWP itu gimana kan? Maksudnya pendaftarannya ya? Ya belum ada petunjuk teknisnya ya Mas Dada. Iya, jadi kami juga kan sifatnya menunggu juga ya. Kita di kantor pajak sifatnya juga menunggu aturan dari kantor pusat ya. Nah, iya. Nanti kalau ada petunjuk teknisnya untuk yang itu baru bisa dilaksanakan. Ini juga untuk PPh kan, kalau untuk NPWP itu udah berlaku Mas, karena kan itu terkait KUP ya. Jadi berlaku sejak diundangkan. Cuma bagaimana implementasi dan detailnya itu masih belum bisa kita sampaikan karena memang belum ada peraturan petunjuk teknisnya. Tapi makasih banyak udah bertanya. Jadi stay tune ya di IG Live kita. Jadi biar mendapatkan informasi-informasi terbaru. Kita juga sering posting terkait informasi Undang-Undang HPP ini. Seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi Mas Barka? Oke, kuis. Nah, kuisnya ini saya nggak bisa baca soalnya.
Apa besok aja Mas? Atau mungkin besok aja kita live untuk kuisnya ya Mas? Pembahasan terkait kuisnya. Ini udah hampir setengah jam live IG kita. Sebelumnya terima kasih kawan pajak yang sudah stay tune di dialog interaktif pajak dan terima kasih sudah bertanya. Mungkin kalau ada masukan silahkan bisa komentar atau DM di Textmin. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Mas Fajar sudah memberikan informasi Sama-sama Mas Dodo. terkait undang-undang HPP ini, utamanya pajak penghasilan. Oke, jadi kawan pajak selalu belajar pajak dan selalu ikuti pajak Tebun ya di Instagramnya. Dan jangan lupa kalau misal ada terkait keluhan atau pertanyaan mengenai perpajakan bisa hubungi kami. Silakan klik link yang ada di profil Instagram kami KPP Pralama Pangkalan Bun. Di situ nanti ada banyak nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ya, tergantung sama kebutuhan kalian. Oke, saya Muhammad Ridho Ma'ruf. Malam ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin dep ya.